Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifati dengan NIM 25111010056. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini saya akan membahas sedikit materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Langsung saja yang pertama, yaitu terdapat pernyataan berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi, berfilsafat merupakan cabang khusus dari aktivitas berpikir, di mana semua orang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua berpikir bisa disebut berfilsafat. Pernyataan ini menggambarkan hubungan logis seperti himpunan. Maksudnya, berpikir adalah himpunan universal, yaitu semua orang melakukannya secara alami dan dasar untuk menyelesaikan masalah harian, seperti memilih makanan atau merencanakan jadwal. Sedangkan berfilsafat adalah himpunan bagian yang lebih elit, sistematis, dan mendalam. Jadi, kesimpulannya, semua orang berpikir, tetapi tidak semua manusia berpikir secara filosofis. Sedangkan berfilsafat adalah berpikir dengan cara yang lebih mendalam, kritis, dan menyeluruh. Karena itu dibuatlah pernyataan bahwa berfilsafat adalah bagian dari berpikir, tetapi tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Filsafat adalah upaya rasional dan mendalam untuk mencari kebenaran tentang kehidupan, pengetahuan, serta realitas melalui refleksi kritis terhadap pertanyaan dasar yang tak terjawab oleh sains atau keyakinan semata. Ia mendorong manusia menggali makna tersembunyi di balik pengalaman harian, menimbang alasan keyakinan, dan memahami diri serta dunia secara jernih, bukan sekedar teori, tapi cara pandang yang aktif. Selanjutnya, objek filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material yaitu segala yang ada atau mungkin ada, konkret, abstrak seperti manusia, alam, pengetahuan, nilai, dan Tuhan, dengan ruang lingkup tak terbatas. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang mendalam yang bertanya mengapa ada, serta bagaimana mungkin ada. Selain itu, objek filsafat juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, menurut orang awam, filsafat dipahami sebagai usaha untuk mencari kebijaksanaan hidup, misalnya tentang bagaimana menjalani hidup yang baik atau menemukan tujuan hidup. Yang kedua, menurut ilmuwan, filsafat berperan sebagai landasan konseptual ilmu pengetahuan. Ia mempertanyakan dasar kebenaran, metode, dan batas kemampuan sains dalam menjelaskan realitas. Yang ketiga, menurut filsuf, filsafat adalah usaha menyeluruh untuk memahami hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Adapun cabang-cabang filsafatnya, yang pertama yaitu metafisika. Ini membahas hakikat realitas secara paling mendasar. Metafisika berusaha menyingkap apa yang sungguh ada di balik kenyataan yang tampak. Yang kedua, epistemologi, mengkaji asal-usul, batas, dan validitas pengetahuan. Pertanyaan seperti bagaimana kita bisa tahu sesuatu benar atau apa syarat sesuatu disebut pengetahuan adalah pokok bahasan epistemologi. Yang ketiga, logika, menyediakan aturan berpikir yang benar. Dengan logika, manusia bisa menyusun argumen yang masuk akal dan menghindari kesalahan penalaran. Yang keempat, etika, membicarakan nilai moral mengenai baik dan buruk serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Etika memberi pedoman dalam mengambil keputusan hidup yang benar dan bertanggung jawab. Yang kelima, estetika, mengkaji filsafat tentang seni dan keindahan. Pertanyaannya seperti, apa itu indah dan mengapa manusia mencintai seni? Dijawab melalui refleksi estetis. Yang keenam, filsafat politik, menelaah konsep negara, hukum, kekuasaan, dan keadilan. Cabang ini berusaha menjawab bagaimana masyarakat seharusnya diatur agar adil dan seimbang. Dan yang terakhir, filsafat ilmu mengkaji dasar, metode, dan batas ilmu pengetahuan.
Ia bertanya apakah ilmu benar-benar netral, apa dasar validitasnya, dan bagaimana hubungannya dengan realitas yang dikaji. Selanjutnya, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kedudukannya berkembang dengan metode empiris dan eksperimen. Ini fokus pada hal-hal yang dapat diamati dan diuji. Yang kedua, agama. Kedudukannya yaitu memberi pedoman moral dan spiritual melalui wahyu, menuntun manusia agar hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Dan yang ketiga, filsafat. Kedudukannya berfungsi sebagai jembatan yang menempatkan ilmu dan agama dalam dialog kritis. Dengan begitu, ilmu tidak kehilangan arah moral dan agama dapat dipahami secara rasional. Selanjutnya, pembahasan terakhir, saya akan mendeskripsikan sejarah filsafat serta tokohnya dan juga dengan identifikasi pemikirannya pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan yang terakhir pada masa filsafat Islam. Pertama, yaitu pada masa Yunani kuno, beberapa tokohnya yaitu yang pertama Thales dari Miletos. Pemikirannya yaitu air sebagai arche atau asal-usul dari segala sesuatu, dan juga Thales merupakan pelopor rasionalisme meski terpengaruh mitos. Yang kedua, Anaximander. Pemikirannya yaitu apeiron atau tidak terbatas, sebagai asal bumi menggantung bebas berada pada pusat jagat raya. Yang ketiga, Heraklitus. Pemikirannya yaitu api sebagai anasir atau elemen utama dan perubahan, yaitu pantarei yang artinya segala mengalir. Yang keempat, Empedokles. Pemikirannya yaitu perubahan dan gerakan alam semesta disebabkan dua kekuatan utama, yaitu cinta dan kebencian. Alam semesta terdiri dari 4 anasir, yaitu air, tanah, api, dan udara. Setiap anasir memiliki sifat berlawanan dengan pasangannya. Selanjutnya, pada masa Yunani klasik. Yang pertama, ada Sokrates. Pemikirannya, kenalilah dirimu sendiri. Manusia harus sadar akan keterbatasan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki. Kedua, Plato. Pemikirannya yaitu teori idea atau idea forms, yaitu keyakinan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal yang sempurna. Yang terakhir, atau yang ketiga, yaitu Aristoteles. Pemikirannya yaitu menyusun sistem logika, menjelaskan konsep substansi, dan memperkenalkan teori 4 sebab sebagai dasar memahami alam. Selanjutnya pada masa abad pertengahan. Yang pertama yaitu Augustinus. Pemikirannya memadukan filsafat Plato dengan ajaran Kristen dan manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa. Yang kedua ada Anselmus. Pemikirannya itu mengemukakan prinsip credo aut intelligere, yaitu aku percaya supaya aku mengerti. Anselmus mengutamakan iman sebelum akal dalam memahami eksistensi Tuhan. Yang ketiga, Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teori Kristen dan juga menyusun 5 jalan bukti Tuhan. Keempat, William Ockham. Pemikirannya yaitu Occam's Razor. Maksudnya, jangan kalikan entitas tanpa perlu. Dan juga kehendak Tuhan absolut. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada masa filsafat Islam. Yang pertama, tokohnya yaitu Al-Kindi. Pemikirannya memadukan filsafat Yunani dengan Islam. Tuhan sebagai sebab pertama, dan ilmu sebagai cahaya ilahi. Yang kedua, Al-Farabi mengembangkan teori negara utama, Al-Madinah, Al-Fadilah seperti jiwa harmonis, logika, dan profetik. Yang ketiga, Ibnu Sina. Pemikirannya yaitu Al-Sifa, necessary being atau wajib al-wukud, emanasi 10 akal, obat, dan filsafat atau kanon medis. Dan yang keempat yaitu Al-Ghazali. Pemikirannya mengkritik kausalitas filsuf melalui tahafut al-falasifah, dan juga Al-Ghazali memadukan tasawuf dan syiah di Ihya Ulumuddin. Yang terakhir tokohnya yaitu Ibnu Rushd. Pemikirannya yaitu dua kebenaran, maksudnya akal dan wahyu tidak bertentangan. Ibnu Rushd juga mengkritik Al-Ghazali di Tahafut al-Tahafut.